Ahli warisnya hanya istri dan 3 anak laki-laki serta 5 anak perempuan. Ayat 12 disebutkan fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Jika kamu memiliki anak, maka bagian istri itu adalah 1/8 dari harta tinggalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang penghitungan waris secara Islam, secara fikih. Kebetulan ini untuk menanggapi dari permintaan kawan saya. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pesan WA dari teman saya minta tolong agar dihitungkan pembagian warisan. Kebetulan yang ditanyakan ini beberapa ahli waris yang tidak terlalu banyak. Nah, dalam pesannya teman saya itu mengatakan bahwa ada seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan 1 orang istri dan beberapa anak, yaitu terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Saya tanyakan lagi, ahli warisnya selain itu siapa lagi? Katanya hanya itu. Ahli warisnya hanya istri dan 3 anak laki-laki serta 5 anak perempuan. Nah, maka terus dimintakan pembagian ahli warisnya masing-masing dapat berapa. Sebenarnya sudah saya jabarkan melalui pesan WhatsApp, cuman teman saya itu mengatakan masih kurang jelas atau bagaimana. Makanya saya buatkan video. Baiklah, untuk menghitung pembagian ini, yang sebenarnya ini termasuk pembagian yang cukup basic. Yang pertama kita dulu. Pertama ada mayit. Mayit ini meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki serta anak perempuan. Laki-laki jumlahnya ada 3, anak perempuan jumlahnya ada 5. Penghitungannya untuk istri ini sudah ada bagian yang tertentu sesuai ketentuan syariat, yaitu bahwa ketika mayit meninggalkan anak, ada anaknya, maka istri itu mendapat bagian warisan sebesar 1/8 atau sama dengan 12,5%. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 disebutkan fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Jika kamu memiliki anak, maka bagian istri itu adalah 1/8 dari harta tinggalannya, 12,5%. Jadi dari 100% dikurangi 12,5, maka sisanya ada 87,5%. Nah, sisanya 87,5% ini dibagikan kepada anak-anaknya semua. Ini disebut dengan
ahli waris asobah. Asobah itu ahli waris yang menghabiskan sisa dari bagian warisan yang sudah diterima oleh orang-orang yang mendapat bagian pasti. 85% kemudian dibagikan 87,5% ya. Kemudian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Konsep pembagiannya bahwa sesuai dengan ayat lidzakari mislu hadzil unsayain, dalam surat An-Nisa itu disebutkan bahwa anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Artinya 3 orang laki-laki ini setara dengan 2 kalinya anak perempuan. Maka kita hitung saja, kita andaikan anak laki-laki adalah anak perempuan, maka hitungannya adalah 3 kali 2 berarti sama dengan 6 ya. Terus ditambah 5 anak perempuan, sehingga jumlahnya ada 11 bagian ini. Nah, 11 bagian inilah yang kita gunakan untuk membagi ini. 87,5% dibagi 11. Kita hitung dulu. Maka akan kita dapati jumlahnya adalah 7,95%. Angka ini adalah nilai perbagian dari pembagian ini tadi. Nah, kemudian untuk diterapkan kepada masing-masing anak, seperti kita tahu tadi, untuk anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali dari bagian ini. Jadi 2 kali 7,95 sama dengan 15,9%. Ini bagian untuk setiap anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 15,9%. Sementara untuk anak perempuan mendapat ya 1 bagian ini. A, anak perempuan ini mendapat bagian 7,95% dari harta warisan. Jadi kesimpulannya, itu untuk ibu dapat bagian 12,5%, untuk anak laki-laki masing-masing dapat 15,9%, anak perempuan mendapat 7,95%. Demikian pembagian untuk masing-masing ahli waris. Nah, kemudian kalau diaplikasikan, ketika saya konfirmasi kepada teman saya yang tanya itu, ternyata harta yang ditinggalkan, yang diwariskan itu hanya berupa tanah. Jadi tidak ada uang atau tidak ada yang lainnya, hanya berupa tanah semuanya, sejumlah lahan perkebunan sejumlah 6,5 hektar.